Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ashabal fadilah, para alim, para ulama, Ibu Yai, Pak Yai, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Saifullah Arif Billah. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melanjutkan perjuangan pondok pesantren Singo Putih Mumparite. Yang saya hormati guru saya, Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo, Bapak Profesor Dr. Dahlan Iskan, sahabat saya Bapak Dr. Kiai Haji Asadul Anam, para habaib, para kiai, para bunyai, dan sekaligus seluruh jajaran pengurus yayasan, wabil khusus wakil pengasuh dan wakil ketua yayasan Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Soleh SHMH, Masirul Muslimin, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini sungguh kami merasa mendapatkan satu kehormatan untuk hadir di pesantren yang menurut saya sangat unik. Keunikannya adalah di tengah-tengah wisata, di tengah-tengah masyarakat yang konon sebagian juga banyak maksiat, karena di lingkungan wisata. Tapi pada malam hari ini saya menyaksikan sesuatu hal yang betul-betul menjadi tarbiyah buat kita, pendidikan buat kita sekalian. Kiai kita mendapatkan satu kenikmatan tidak lupa kepada seorang ibu yang melahirkan, pada seorang istri yang selalu mendampingi di ketika bahagia maupun dalam situasi yang susah. Ridallahi fi ridallahi walidain, sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya kedua orang tua ini sama dengan ridhonya Allah. Murkanya kedua orang tua juga sama dengan murkanya Allah. Maka kiai kita telah menunjukkan sesuatu atau menunjukkan sebagai seorang anak yang memuliakan kepada orang tua. Bisa jadi kita semuanya lupakan itu, tapi kebanyakan keberhasilan seseorang karena tawaduknya kepada kedua orang tua dan tawaduknya kepada para gurunya. Ini kunci utama. Saya juga sebagai seorang putra dari petani yang tidak mengenal tulisan Arab dan tulisan Indonesia. Kalau diibaratkan sebagai seorang petani kelutuk, ngertos ya petani kelutuk ya, petani pure, setiap hari ke sawah, yang tidak pernah juga komunikasi dari sisi perdagangan seperti tadi Prof. Dahlan Iskan, bahkan hanya di rumah dan dengan tetangga saja, tapi melahirkan seorang profesor dan sekaligus melahirkan seorang rektor. Itu karena apa? Kita memang, saya selalu bahwa kebutuhan dan sekaligus apa yang menjadi nasihat-nasihat orang tua jangan sampai kemudian kita abaikan
karena nasihatnya itu melebihi sebagai seorang profesor. Walaupun dia sebagai seorang yang tidak mengenal pendidikan di dalam kelas sedetik pun, tetapi mereka bisa memberikan nasihat anaknya yang sudah profesor sekalipun. Ini orang tua. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedikit saya menyinggung tentang Isra dan Mi'raj. Karena dalam undangan yang khusus pada saya itu diminta untuk bicara tentang Isra dan Mi'raj. Tapi sedikit saja. Tapi saya lebih tertarik nanti berbicara tentang pesantren ini. Inten-inten pinten menit ya kalau matur. Non? Mungkin kirang setengah jam ya ini. Mungkin gitu. Lebih cepat lebih baik gitu. Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau dilahirkan di tengah-tengah masyarakat kafir Quraisy, masyarakat jahiliyah, bahkan pada saat itu di lingkungannya pun sebetulnya kurang begitu mendukung sebagai Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Tetapi Nabi Musa alaihissalam sebelum Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan itu justru sudah membaca lebih dahulu di dalam sebuah kitab Taurat yang berserakan pada saat itu, sudah membaca bahwa Muhammad suatu saat nanti itu akan memiliki umat yang umatnya itu pada saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala terpancar mukanya bagaikan pancaran matahari, terpancar mukanya bagaikan pancaran bulan di malam hari. Lalu kemudian ada seorang yang mengatakan bahwa, atau pada saat itu Nabi Musa alaihissalam bertanya, pancaran-pancaran itu disebabkan oleh apa? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, karena wudunya yang setiap saat umat Muhammad itu berwudu, bersuci. Maka Imamul Ghazali, beliau di dalam ketika hidupnya selalu dan berusaha untuk suci, untuk berwudu ketika beliau batal wudunya. Kita semuanya mudah-mudahan juga pengikut-pengikut Imamul Ghazali, pengikut-pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Ini sudah menjadi satu hal yang oleh Nabi Musa alaihissalam takjub kepada umat Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ini kita semuanya sudah mengaku menjadi umat Muhammad, ya mestinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW kita ikuti. Sampai-sampai beliau ketika diangkat menjadi Rasul, pada saat itu beliau dihadapkan dengan berbagai macam persoalan. Apa itu? Bapaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau masih berada di dalam kandungan 6 bulan. Ibunya dipanggil oleh Allah ketika beliau sudah dilahirkan pada posisi usia 6 tahun. Kakeknya yang mencintai, yang merawat pun juga telah dipanggil oleh Allah, kemudian disusul oleh pamannya, disusul oleh saudara-saudara yang lain. Bahkan ketika beliau berdakwah selalu mendapatkan berbagai macam rintangan. Maka suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya melalui malaikat Jibril dengan Isra dan Mi'raj, yang itu dalam rangka untuk menghibur Rasulullah Muhammad SAW yang disebut dengan rihlah ilahiyah. Rihlah kita kemana ini? Rihlah kita kadangkala ke tempat-tempat wisata,
katanya cuci mata di situ itu. Tapi rihlahnya Rasulullah Muhammad SAW, Isra dan Mi'raj yang telah digambarkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra ayat 1 yang tadi sudah dibacakan. Dan Isra-nya Rasulullah Muhammad SAW dalam waktu yang sangat sekejap, baik jasad maupun rohnya. Ini terjadi satu perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW adalah melalui sebuah mimpi, tapi sesungguhnya jasad dan rohnya memang di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan malaikat Jibril. Maka perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau pun juga singgah di beberapa tempat untuk tazkiyatun nufus, menikmati pemandangan-pemandangan yang indah di sekeliling di mana beliau menuju ke Masjidil Aqsa pada saat itu di Yerusalem, Palestina. Dalam waktu tidak sampai semalam. Tapi ketika itu pula beliau Mi'raj sampai ke langit ke-7 dan beliau dipertemukan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Silaturahmi dengan para nabi. Nabi Adam ketemu, Nabi Isa juga ditemui, Nabi Yusuf ditemui, Nabi Idris ditemui, Nabi Harun ditemui, sampai Nabi Musa ditemui. Beliau sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit yang ke-7. Tapi ketika beliau Mi'raj itu juga telah menemukan berbagai macam dan telah melihat berbagai macam fenomena atau gejala-gejala atau berbagai macam situasi yang ada. Ada yang menyenangkan tetapi ada yang menakutkan. Yang menakutkan diantaranya ketika melihat ada orang kukunya ini terbuat seperti tembaga begitu, yang panjang-panjang begitu. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW melihat wajahnya ini tergores-gores dengan kuku yang begitu tajam, badannya juga tergores-gores dengan kuku yang begitu tajam. Itu menunjukkan bahwa dia suka ghibah orang lain, dia suka hasut orang lain, dia suka dengki kepada orang lain. Tetapi pula Rasulullah Muhammad SAW juga melihat satu keindahan-keindahan di mana orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu, seperti dia melihat adanya satu resepsi yang sangat gegap gempita yang saling mendukung satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa watak, beberapa tipe, beberapa model manusia yang di dalam hidup dan kehidupan ini pun juga terjadi. Dan pada saat itu Allah ketika Muhammad menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didampingi oleh malaikat Jibril, salah satu kewajiban adalah melaksanakan sholat yang biasanya 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian para nabi pada saat dilewati oleh Nabi Muhammad SAW tadi itu berpesan, umatmu apabila nanti melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam, maka akan keberatan, kamu harus minta yang seringan-ringannya. Seringan-ringannya. Sehingga Muhammad Rasulullah SAW minta 5 waktu dalam sehari dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya itu menjadi kewajiban bagi kita semuanya. Apa makna dari sholat ini sesungguhnya? Sehari-hari agar supaya kita mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, supaya kita ini selalu tenang hati kita ini karena kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam sholat ini
Ini kalau ya imam mengupas, itu lebih indah sebetulnya kalau berbicara tentang sholat. Hudurul qalbi, yang sebetulnya memiliki makna intrinsik pada diri kita maupun ekstrinsik pada masyarakat luas. Sholat itu bagi diri kita, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita sudah mengharamkan hal-hal yang bersifat duniawiyah hadir dalam pikiran dan hati kita. Semata-mata kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Hudurul qalbi, menghadirkan Allah ke dalam hati kita. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah melalui bacaan-bacaan yang kita baca. Ada at-tafahum di situ. Kita hendaknya bisa memahami. Kalau nggak bisa memahami, ya yang penting kita pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudurul qalbi. Tapi kalau ya imam ini kalau menjelaskan, ketika kita sholat, ketika kita berdoa, bagaimana supaya kita ini seakan-akan di dalam Baitullah, seakan-akan kita berada di Baitullah, dan disitulah kita langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudurul qalbi, menghadirkan Allah ke dalam hati kita masing-masing. Tapi nyuwun sewu, walaupun yang berbicara begini ini juga belum khusyuk kalau sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina an sholatihim khashi'un. Belum bisa khusyuk. Kadang yuk ingat anak, kadang yuk ingat Yai Saifullah itu. Ketika beliau habis datang ke kampus, ingat saya begitu beliau, aduh subhanallah, dengan akhlak yang begitu mulia yang ditampilkan pada kita ini, luar biasa. Jadi kadangkala kita ini masih hal-hal yang bersifat duniawi ini masih hadir, tapi bagaimana kita berusaha untuk khusyuk itu tadi. Yang ketiga adalah at-ta'dzim, kita mengagungkan Allah, bahwa ada pencipta, ada yang maha besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan kita, yang memberikan kenikmatan pada kita, yang memberikan kehidupan pada kita. Al-haibah, kita takut, sembari kita selalu juga berpegang kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi juga ar-roja, al-haya, kita juga malu pada Allah. Kenapa kita malu pada Allah? Kita ini kadangkala belum bersyukur pada Allah. Karena apa? Kalau tidak menerima harta benda, kalau tidak kita memiliki putra putri, tapi kita lupa bahwa kita ini telah diberikan hidup oleh Allah, nyawa melekat pada diri kita, roh melekat pada diri kita, yang disebut dengan nikmatul hayat. Kita lupakan itu. Nikmatul istiqlal, nikmat yang berupa kemerdekaan. Kita merdeka. Bapak Ibu kalau nggak merdeka nggak ada di sini. Bisa jadi di penjara, seperti tadi yang dipuisikan oleh anak-anak kita. Tapi penjara yang sesungguhnya bukan penjara dalam arti fisik, tapi penjara yang sesungguhnya adalah hati kita. Kita hasut, kita dengki, kita takabur, itu adalah penjara buat kita, penjara hati kita. Maka tadi Yai Saifullah menyampaikan bahwa dengan kita membaca la ilaha illallah, hati kita akan tenang, jiwa kita akan tenang. Dan ini sesungguhnya kata Rasulullah adalah riyadul jannah. Apa kata Rasulullah?
Beliau mengatakan bahwa idza marartum biriyadil jannah farta'u, kata Rasulullah. Faqalu wa ma huwa riyadul jannah? Olah, kata Rasulullah, kalikut dzikri. Apa kata Rasulullah? Ketika kamu jalan, ketika kamu mendengar, ketika kamu lewat, di situ ada riyadul jannah, farta'u, bergabunglah kamu. Para sahabat bertanya, wa ma huwa riyadul jannah? Apa itu riyadul jannah? Olah, Rasulullah menjawab, halikut dzikri, yaitu berkumpulnya orang-orang yang dzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya yakin Yai Saifullah ini nanti akan menciptakan riyadul jannah itu. Santri punya santri lagi mendirikan riyadul jannah, ada halikut dzikri, kumpulnya orang-orang dzikir. Itu adalah riyadul jannah. Indonesia bisa stabil, Indonesia bisa bangkit, Indonesia bisa bertahan karena di Indonesia muncul riyadul jannah yang itu bagaikan paku buminya Indonesia. Andaikan tidak ada itu, maka bubar Indonesia seketika. Apa artinya intelektualitas? Apa artinya rasionalitas? Tanpa didukung dengan spiritualitas yang kokoh, semuanya akan tercabut dari akar kemanusiaan yang pada akhirnya yang muncul adalah transaksional, sehingga kearifan, sehingga kebijakan atau kebijaksanaan itu akan hilang secara keseluruhan. Dingin Pak Bu, nyaman, adem, itu karena apa? Ada halikut dzikri, berkumpulnya orang-orang yang berzikir. Maka ini sudah jelas ada pembagian tugas. Yai Saifullah bagian dzikir. Dzikir itu bukan sekedar hati, tapi juga menggerakkan pikiran, menggerakkan sikap dan perilakunya. Tadi saya lihat, saya duduk di situ, saya melirik saja. Di situ ada orang yang sarungnya diangkat ke atas sedikit, saya nggak mau mencontohkan di sini. Beliau langsung lari menegur itu dan agar supaya sarungnya diturunkan. Langsung tindakan beliau. Ini luar biasa, luar perilaku saya di kampus Universitas Islam Malang. Saya punya partner, beliau sungguh Yai Imam yang selalu juga bersama dengan kami yang memberikan inspirasi untuk itu. Dan yang terakhir adalah roja. Setelah kita sholat, kita berharap pada Allah, tapi berharapnya itu adalah ibadah saya tadi itu diterima oleh Allah atau tidak. Muhasabah di sini ini. Jangan-jangan dari 2 menit kita melaksanakan sholat, 1,5 menit itu rekreasi pikiran kita. Yang khusyuk hanya 1/2 menit. Ini berarti kita perlu muhasabah. Ini perlu tanya pada Yai Saifullah ini, bisa zikir sampai semalam suntuk. Ini gimana ceritanya? Saya kadang-kala zikir habis sholat subuh tembus sampai duha itu saja. Godaannya sudah banyak itu. Apalagi itu zikirnya habis isya sampai subuh. Untung Bunyai gak ganggu gitu. Tapi kira-kira sudah janjian kira-kira gitu. Putra putrinya juga gak ganggu. Kadang-kala saya kok masih zikir itu, ibunya anak-anak, "Bah, ayo antarkan aku ke pasar." Coba. Ini kan harus bangkit ini, gak bisa tidak. Nah, kalau kita melihat dakwahnya Rasulullah tadi di tengah-tengah peristiwa yang hiruk pikuknya seperti itu, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Yai Saifullah juga begitu. Saya tanya tadi, ada pesantren berapa ya di sini? Ada
ada masih kecil-kecil Pak. Yang besar baru ini. Ini yang dihadapi apa? Antara keteguhan hati dengan tekad yang sangat kuat dari beliau, ibarat apapun beliau terjadi lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ya Imam menyampaikan pada saya, ini unik Pak Rektor, pondoknya ini, kiainya juga unik. Uniknya ya ini pakai udeng-udengan ini, terus ininya juga seringkali digini-gini kan ini ya. Saya melihat agak unik beliaunya ini, tapi senyumnya juga manis, tapi itu ada kuda, pembelajaran bagi anak-anak. Ini jangan dipandang remeh. Ini bagian dari mengasah terhadap keberanian, apalagi diajari pula dengan menembak. Ini luar biasa. Jadi ini mau menciptakan dan mempersiapkan orang-orang hebat, bukan hanya mengubah Indonesia, tapi mengubah dunia. Dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi pendidikan, dari sisi seni, dari sisi budaya. Maka ketika harus berpartner dengan Unisma, insya Allah sangat cocok, karena Unisma punya tagline, Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Insya Allah ya, segera kita terjunkan mahasiswa maupun dosen ke sini. Sebuah lembaga pendidikan modern seperti ini nggak mudah, tetapi keteguhan dia yang luar biasa, apalagi sumber kekayaan, sumber pengembangan pendidikan ini nggak tahu kiai dari mana itu dapatnya. Saya yakin min haitsu la yahtasib, Allah lah yang tahu itu. Sama halnya dengan di Unisma pada saat Al-Mukarram Kiai Haji Said Akil Sirot datang ke Unisma kira-kira 2 tahun yang lalu. Pak Rektor, sampai bangun seperti ini dari mana duitnya? Apakah pinjam? Mboten Kiai. Apakah dapat bantuan? Mboten Kiai. Nah, dari mana? Saya jawab, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita ini bisa berkah hidup kita, hidup berkah. Karena terus terang kampus Unisma ini kami hiasi dengan Al-Quran. Bukan kok ditulisi ayat-ayat Al-Quran, bukan. Kami hiasi dengan sholawat Nuril Anwar. Kita hiasi dengan istighosah. Kita hiasi dengan sholat berjamaah. Hiasan itu tiap hari. Saya kemarin cerita sama Kiai, rektor, pimpinan, karyawan masuk kantor, yang dipegang apa? Al-Quran dulu dibaca minimal 1 makro, minimal tiap hari, kula yaumin. Setelah itu baru kerja. Saya berikan contoh dulu, ibda' binafsik. Kiai juga selalu memberikan contoh, ibda' binafsik dulu. Setelah itu kerja, keliling kampus. Kalau saya, teman-teman langsung kerja. Mahasiswa apa yang dibaca? Yang dibaca mahasiswa dengan dosen ketika awal kuliah adalah sholawat Nuril Anwar. Silakan di browsing nanti, yang disusun oleh As-Syaikh Imam Badawi. Sholawat Nuril Anwar selalu kita kumandangkan tiap awal kuliah, mulai pagi hari hingga malam hari, selalu membaca sholawat Nuril Anwar itu. Duhur sholat berjamaah, gerbang semuanya kami kunci semuanya. Yang di dalam tetap berada di dalam, yang di luar tidak bisa masuk. Untuk apa? Sholat berjamaah. Setelah itu zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca istighfar, membaca sholat nariyah, kultum di situ didengarkan bersama-sama. Hari Sabtu kita melaksanakan sholawat di kampus dan di masjid. Ada Yaumul Quran, kita khataman Al-Quran setiap hari Rabu Minggu pertama, puluhan kali.
Karena semuanya ini kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ikhtiar saja, tetapi kita ini jauh dari Allah, maka kita pun juga akan dijauhkan dari Allah, dari apa yang kita cita-citakan. Maka dari itu, Yai kemarin juga menyampaikan pada saya tentang bagaimana model pendidikan di sini. Kami juga menyampaikan tiap tahun, Yai nanti saya akan kasih modal satu dulu dari sini. Kalau ada yang berprestasi, saya akan gratiskan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa dari Unisma yang lulusan dari sini, non fakultas kedokteran ya, tapi yang di luar fakultas kedokteran, kami akan kasih beasiswa satu orang yang punya prestasi. Silahkan ya. Ini gunanya kita silaturahmi, karena silaturahmi itu akan menghasilkan silatul fikri, silatul fikri akan melahirkan silatul fikli, dan silatul fikli akan melahirkan silatul dzikri. Ini silaturahmi. Nanti silaturahmi berikutnya ada apa lagi ya? Karena itu tadi, semakin kita banyak berpikir, banyak merenung, banyak merasa, disitulah kita akan saling memberi satu sama lain. As-sakhiyu qaribun minallah. Kedermawanan lembaga, kedermawanan seseorang itu akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan Allah dekat dengan hamba yang dermawan itu. Qaribun minanas, dekat dengan manusia. Nggak ada orang yang dermawan itu jauh dari manusia. Ibarat di situ ada gula, semut pun akan datang. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga Allah. Itu minanar, jauh dari api neraka, karena kedermawanan seseorang. Kedermawanan jangan diukur dengan materi, tapi kedermawanan senyuman saja juga bagian dari kedermawanan. Maka kadangkala kalau ada orang yang sudah miskin, senyum saja nggak bisa. Begitu kikirnya mereka itu. Ya ini murah senyum sekali. Dengan saya pertama ketemu ya senyum. Pokoknya senyum terus lah. Sama dengan Yai Imam, ketemu saya juga selalu senyum, nggak pernah merenung. Jadi kita ini murah. Tapi sebaliknya, al-bakhilu ba'idu minallah, orang yang bakhil karena bukan ajaran Allah, jauh dengan Allah. Ba'idu minanas, jauh dengan manusia. Ba'idu minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minanar, dekat dengan api neraka. Tapi Bapak Ibu, al-jahil sakhiyu ahabbu minallah minal abidil bakhil. Orang yang ilmunya pas-pasan sekalipun, tapi dia dermawan, lebih dicintai oleh Allah. Tadi saya dengar Yai Saifullah Arif tidak lulus dari lembaga pendidikan formal, tapi Allah membuka hatinya, membuka pikirannya menjadi orang dermawan, bisa mendirikan sebuah lembaga yang bereputasi internasional. Subhanallah, menginspirasi, sangat menginspirasi. Kami aja yang sudah profesor aja, kadang-kala menggerakkan orang itu butuh energi yang kuat sekali. Didorong dengan doa, didorong dengan ibda binafsi. Itu harus selalu dilakukan. Dan mulut ini nggak pernah berhenti kalau jadi pimpinan itu. Kalau ingin sukses, nggak pernah berhenti. Saya yakin ya itu juga nggak pernah berhenti. Tidak berhentinya itu bisa zikrullah, zikir pada Allah. Tapi tidak berhentinya juga bisa mendrive orang yang ada di sekitarnya itu. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Minal abidil bakhil, daripada orang yang ahli ibadah. Ini orang yang berilmu sekalipun, dia pintar sekali kalau suruh zikir, tapi dia bakhil. Justru
bukan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaiknya ya berilmu, ya ahli ibadah, ya dermawan. Tapi jangan aku gak apa-apa bodoh-bodoh dikit tapi dermawan. Kalau bisa ya berilmu, ya punya kedermawanan tinggi, pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ide-ide yang begitu besar dari Yai Imam, dari Prof. Dahlan, yang luar biasa. Bagaimana bisa mendirikan fakultas bisnis, bukan fakultas ekonomi, fakultas bisnis. Tapi nanti didrive dengan model ala sekarang, dengan modern. Tidak lagi kuliah di dalam ruang kelas, tetapi kuliahnya di perusahaan-perusahaan. Kuliahnya nanti itu di bengkel-bengkel. Kuliahnya bisa jadi di industri-industri. Ini kalau di Unisma juga sedang kami rancang ke sana. Begitu kuat kami ingin membawa Unisma menjadi perguruan tinggi yang selevel Al-Azhar Mesir. Karena kami dengan Yai Imam ini juga sudah membebaskan lahan 79 hektar untuk kampus 2 Unisma. Saya juga terima kasih Prof. Dahlan. Saya melihat Prof. Dahlan ini juga begitu peduli pada Unisma. Lewat depan Unisma, muter gedung kami. Pada saat itu saya sudah rektornya. Dan setelah itu beliau ekspos di Jawa Pos. Saya tidak kenal dengan beliau, artinya tidak akrab dengan beliau, tapi beliau pernah datang ke kampus kami sekali, tapi beliau memberikan satu komentar bahwa muncul sebuah perguruan tinggi dengan arsitek modern telah tampil di Kota Malang. Ini komentar beliau di media massa pada saat itu. Dan beliau juga memberikan motivasi, mudah-mudahan di Indonesia akan muncul arsitek-arsitek baru di dalam pengembangan sebuah budaya dan peradaban melalui pendidikan tinggi. Dan insya Allah nanti pesantren Singa Putih Munfaridin ini akan terus lari, bukan sekedar lari menurut saya, lompat menjadi sebuah lembaga pendidikan yang memang sangat diperhitungkan, bukan di skala nasional tetapi internasional, bersama-sama dengan Universitas Islam. Insya Allah. Demikian Yai, sudah 1 jam Yai ternyata. Saya tadi maunya cukup 30 menit, tapi ya nggak tahu kalau sudah ngomong itu nggak bisa berhenti. Pak Haji Soleh itu ya nggak bisa berhenti. Tapi ini karena ajarannya Kiai Imam. Jadi kalau Kiai Imam ini sudah berbicara kadang-kala juga lupa waktu. Ini saya juga mengikuti bagaimana beliau ini kadang-kala menceritakan sesuatu. Tapi yang jelas kami sangat senang, kami sangat bahagia sekali. Dan mudah-mudahan kerjasama antara Unisma dengan pesantren Singa Putih Munfaridin ini bisa terus berjalan dengan erat. Dan nanti kita bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui membangun sebuah budaya dan peradaban yang anggun, berwibawa dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wal-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.